Oke guys, di video kali ini gue akan memberitahu gameplay dari Masa Lalu Curi. Oh ya, perlu kalian ingat, game Masa Lalu Curi itu sequel dan speed off dari Basuke Storm ya. Jadi ceritanya menyambung ke Basuke Storm. Oh ya, di sini kita harus mendownload dulu gamenya dan kita harus memerlukan 3 tahap, yaitu kalian harus download koconya dulu, terus download gamenya, lalu download penjelajah file. Nah, pertama-tama kita harus download koconya dulu. Kalian ke Play Store, terus kalian ketik ini koco. Nah, kalian download dulu ini koco ya. Nah, habis udah download, kalian main-main sebentar lah, atau ya menjelajah dulu di koconya. Ya, misalnya gini lah, Nah, kayak gini lah, misalnya kayak gini lah. Nah, kalau udah kalian keluar, terus kalian ke web apapun, terus kalian download link yang ada di deskripsi, itu link game Masa Lalu Curinya. Nah, kalian salin lah linknya lah, atau kalian langsung klik dan lalu langsung bisa ke webnya tersebut. Nah, terus habis itu kalian ini klik ini. Nah, ini klik, terus kalian klik ini tetap download. Nah, tunggu sebentar. Nah, nanti akan muncul seperti ini, kalian klik unduh. Nah, kalian lihatlah. Tapi gue kan udah download, aku hentikan dulu karena gue udah download. Dan habis itu kalian ke kalian ke penjelajah file. Nah, bentar, gue keluar dulu. Nah, terus kalian ke penjelajah file, terus kalian cari gamenya itu, game Masa Lalu Curinya. Kalian ke ini penyimpanan, terus kalian ke download, terus kalian ke ini, kalian klik ya. Nah, habis klik, nah nanti akan muncul koco ya. Nanti kalian di scroll aja karena ini gue udah nyobain. Nah, kalian klik kali ini aja. Nah, kan nanti masuk ke koco. Nah, kalian tunggu sebentar aja. Nah, kalian kalau sudah masuk seperti ini, kalian add novel. Klik add novel ya. Nah, kalian tunggulah installnya. Ini cukup lama, jadi gue skip aja ya karena ini cukup lama ya. Tunggu sampai selesai, nanti gue record lagi. 2 jam kemudian. Oke, karena penginstalannya sudah selesai, kita langsung masuk ke koconya ya. Nah, habis itu kalian ke library, soalnya penginstalannya langsung masuk ke library ya. Nah, kalau kalian ingin membuat game, kalian di sini ya, di workshop. Tapi kita ini mau langsung main gamenya aja ya, game Masa Lalu Curinya. Kalau begitu, ayo kita langsung mulai saja. Kita klik dan kita mulai gameplaynya. Ini tunggu sebentar ya, nanti ada iklan kalau kalian pakai itu data. Tapi kalau kalian tidak pakai data, kalian tidak ada iklan. Ya terserah sih kalian mau pakai apa. Tapi kalau mau install itu pakai data. Oke, ini gue nah 3 gini aja. Oke, sip. Dan ini yang tampilannya bagi load. Nah, kalau kalian ingin nge-save di sini ya, oke, tapi ini kalian bisa ke naik game aja. Dan kalian juga bisa bersetting sendiri ya. Tapi setting ininya di ini audionya tetap. Oke lah, langsung aja kita mulai new game lah. Nah, new game.
Nah ini pada tanggal 1 Januari 1912. Nah ini tahun dimana si Raisin itu datang ke bumi ini ya. Merupakan tanggal kedatangan seorang dewa ke bumi ini. Dewa tersebut bernama Raisin. Iya emang Raisin datang ke sini. Dan dewa itu mengambil semua pedang yang disimpan oleh dewa lain untuk dibagikan ke penduduk bumi. Setelah dibagikan ke penduduk bumi, dewa tersebut menjelaskan tentang sayap legendaris yang akan membuat manusia memiliki kekuatan spesial. Dewa tersebut memberikan beberapa syarat agar dapat mendapatkan sayap legendaris tersebut. Salah satunya manusia harus saling membunuh satu sama lain. Nah kalian di sini juga bisa nggak bisa di skip ya, oke? Kalau pas buat game gue bisa ke skip, oke? Bagi kalian yang nggak tahu, ini adalah nanti akan dijelaskan di masa lalunya Raisin pas di episode 20-an ke atas ya. Nanti juga kalian akan tahu sendiri, oke? Di sini dan yang bertahan di akhir akan mendapatkan sayap legendaris tersebut. Awal dari cerita ini baru saja dimulai. Nah, kalian tekan mulai. Nah di sini openingnya nanti gue skip aja soalnya nanti copyright. Skip. A few moments later. Nah, udah. Terus habis itu ada scan ini ya. Ini scan burungnya biasalah. Nah, ini scan dimana Wansi sama ayahnya berlatih, dan nanti kalian bisa lihat tanggal pelatihannya di situ di samping kanan tadi. Oke, kita lanjut ke gameplaynya lagi. Kerja yang bagus nak, Koichi. Ayah bikin kaget saja, Wansi. Hei, maaf. Yang barusan adalah teknik menghilang. Teknik menghilang? Iya, teknik ini mudah sekali untuk dipelajari. Bagaimana cara aku mempelajarinya ya? Kamu tinggal tekan saja pedangnya. Lalu bayangkan jiwamu agar bisa masuk ke pedang itu. Dan akhirnya dirimu dan pedangmu juga pun ikut menghilang. Aku sedikit bingung. Lalu bagaimana caranya untuk kembali ayah? Pakai cara kebalikannya. Maksudku adalah kamu tinggal regangkan pegangan tanganmu. Lalu bayangkan dirimu keluar dari jiwa pedang tersebut. Dan ya, kamu pun kembali. Ayah, apakah ada tampak dari menggunakan teknik menghilang? Ada, yaitu kamu akan cepat lelah jika kamu terus-menerus menggunakannya. Apakah ada keuntungan menggunakan teknik menghilang? Ada, saat kamu tersusuk pedang terus terluka. Kamu cepat-cepat menggunakan teknik menghilang. Lalu kamu akan segera sembuh di sana. Tapi bayarannya, kamu akan cepat lelah jika teknik ini digunakan terus-menerus. Nampak sebuah pedang bisa menggunakan teknik menghilang, ayah. Karena kejadian di masa lalu saat dewa itu muncul dan membagikan semua pedang ke manusia. Nah ini sekannya, ini satu orang mencoba untuk fokus melawan, tapi ada orang itu menghilang dan muncul lagi. Pada saat itulah kami juga mencoba teknik itu dan ternyata bisa. Dan teknik menghilang itu pertama kali ditemukan oleh orang itu bernama Risa, teman ayah. Oke, bagi kalian yang tidak tahu, itu adalah flashback di mana si Koichi sama si Arisa pas mereka masih berperang ya. Oke, dan kalian bisa lihat tadi tanggal perangnya ya, tanggal kejadiannya. Oke, langsung kita lanjut lagi. Sepertinya masih ada kekuatan tersembunyi yang ada di setiap pedang. Oh, cerita ini lagi ya. Ayah sudah menceritakannya sebelumnya. Hehe, iya. Ayah ingin segera mengakhiri perang ini. Tapi perang ini sangat kejam yang mengharuskan membunuh banyak manusia lain. Ayah tidak mampu melakukannya untuk melakukan itu semua. Ayah, tenang saja ayah, karena masih ada aku. Aku akan terus berlatih menggunakan pedang ini agar secepatnya bisa mengakhiri perang ini. Itu kan yang ayah mau untuk berlatihku menggunakan pedang agar perang ini cepat berakhir. Wanci, baiklah kalau begitu ayah akan melatihmu teknik menghilang sebelum ke latihan selanjutnya. Baiklah, aku siap. No, itu adalah bel masuk sekolah ya. Di sini sekan lucu. Padahal aku mau belajar teknik menghilang karena malahan bel masuk berbunyi.
Kamu tinggal memilih ingin masuk ke kelas atau mau berlatih denganku. Nah, di sini kalian pilihan ini akan menentukan endingnya. Jika kalian memilih masuk kelas, maka endingnya akan normal ya. Nah, kalau kalian memilih untuk berlatih dengan Aya, maka endingnya akan jadi alternatif ending atau ending lain dari ending normal lah. Begitulah, kalian bisa coba sendiri di gamenya. Tapi gue akan memilih normal ending saja biar nyambung sama series Basket Storm ya, oke? Dan bagi kalian nggak tahu ini itu apa ya, Wanci sama ayahnya lagi berarti teknik menghilang sampai flashback ke masa lalu dan sampai lihat ke titik ini, oke? Kalau kalian mengerti yang apa aku katakan, oke, kita lanjut saja masuk ke kelas. Oke, kita tunggu dulu, ini memang kayak gini. Nah, baiklah, kalau begitu aku masuk ke kelas aja agar tidak ketinggalan pelajaran. Wanci, tunggu sebentar. Ada apa ya? Kalau kau sudah dewasa, jadilah guru seperti ayah. Walaupun ayah guru olahraga, tetapi ayah tetaplah guru yang akan mengajar para murid-muridnya untuk menggapai cita-cita mereka. Maaf ayah, sepertinya aku tidak bisa. Lain kali aku pikirkan lagi. Untuk sekarang fokus utamaku untuk mengakhiri perang ini. Wanci, sepertinya aku terlalu menekannya untuk perang ini. Ayahku pun pulang saat bel pulang berbunyi. Sembari menunggu kedatanganku di rumah, ayahku seperti membuka sebuah loker rahasia. Sampai kapan aku menyembuhkan petang ini? Mungkin saat terakhir saja aku memberitahu anakku tentang petang ini. Tetapi nanti Wanci dalam bahaya. Tidak apa-apa, aku tahu yang terbaik untuk anakku nanti. Ayah, aku pulang. Gawat. Apa yang sedang ayah lakukan? Tidak ada apa-apa, cuman mau ganti baju aja. Dan tahu-tahunya kamu datang, ayah kaget. Hahaha, ayah seperti dulu aja. Jadi kangen saat ibu ada. Sayangnya ibu sudah meninggal saat aku kelas 3 SD. Sudahlah, yang berlalu biarlah berlalu, kan masih ada ayah. Ayo kita belajar dari penghilang, kan saat kamu istirahat belum mencobanya. Oh ya juga ya. Ayo kita belajar teknik menghilang. Ayo. Oke, bagi kalian yang nggak tahu ini sedang apa ini, kan pilihannya disuruh masuk kelas. Nah, si Fanci itu memilih masuk kelas. Nah, terus habis itu dia kan pulang tuh kan. Nah, si ayahnya itu ke loker rahasia yang di situ ada sesuatu. Nah, tiba-tiba Wanci datang dan menanyakan, dan si ayahnya itu masih merahasiakannya, dan nanti akan terkuak apa yang ada di dalam loker rahasia tersebut. Oke, kita lanjut aja. Dan disinilah ayahnya Wanci sama Wanci akan berlatih ya. Coba kamu contohkan apa yang ayah ucapkan saat jam istirahat. Baiklah ayah, aku akan mencobanya. Fokus, genggam petangnya, terus perayangkan jiwaku masuk ke petang ini. Wow. Hah, kau berhasil. Coba sekarang kamu muncul kembali. Baiklah, sekarang fokus, perangkan tanganku, lalu mencari cara untuk keluar dari petang ini. Fokus. Wow. Nah, kau bisa keluar. Wah, aku bisa menggunakan teknik menghilang ayah. Ya, untuk sekarang kau asah-asah terus teknik menghilangnya. Kalau kau sudah terbiasa, baru ke latihan selanjutnya. Baiklah ayah. Nah ini 1 minggu berlalu. Ini tahun di mana si Wanci sama ayahnya berlatih ya, 12 Januari 1953. Sudah 1 minggu dan aku sudah mulai terbiasa dengan teknik menghilang. Apakah boleh ke latihan selanjutnya? Sebelum dulu, kamu harus diuji dulu teknik menghilangnya sejauh mana. Ayolah kalau begitu, ayo uji aku. Sudah pasti. Nah, ini tahun sekarang ya, yang tadi. Nah, ini lagi diuji. Nah, wah bisa sekarang si Wanci sekarang bisa. Wah, ternyata emang benar, kamu sudah menguasai teknik menghilangnya. Kalau begitu, kita lanjut ke latihan selanjutnya. Baiklah, pasti perang ini akan aku akhiri.
Aku pun mempelajari beberapa teknik yang akan berguna untuk mengakhiri perang ini. Dan tanpa aku sadari, latihan ini sudah sampai 1 tahun lamanya. Dan di hari ini juga perang pun dimulai. Oke, ini adalah perang ketiga ya. Kan ada perang ke-1. Perang ke-1 itu pas zamannya kakeknya Asari. Terus perang kedua itu pas zamannya ini ayahnya Wanci, dan perang ketiga itu zamannya Wanci sama Shiro. Oke. Dan ini dia perang ketiganya adalah 1 Januari 1954. Oke. Ingat-ingat ya. Nah ini, ayo kita berangkat ke medan perang. Tunggu sebentar Wanci. Ayah sedang mempersiapkan alat untuk kita perang. Baiklah kalau begitu, aku tunggu di luar. Iya ayah. Apakah aku harus membawa pedang ini ke medan perang? Tidak ada pilihan lagi, aku harus membawanya. Dan aku sudah berjanji janji akan memberitahu Wanci tentang pedang ini saat menjelang kematianku. Baiklah aku bawa. Ayah, itu pedang apa? Oh iya. Sebelum dilanjut kalian juga bisa nge-save dulu ya, nge-save di sini. Nah, kalian klik ini, nah save. Nah, kalian juga bisa hapusnya. Kalian nggak bisa hapus nih. Kalian bisa pakai save-savean lain ya. Nah, oke. Begitu ya cara nge-save-nya. Oke, langsung kita lanjut lagi. Ayah, itu pedang apa? Nanti kamu akan segera tahu saat kita sudah berada di medan perang. Baiklah kalau begitu. Ayo, kita harus bisa mengakhiri perang ini. Ayah, aku dan ayahku sudah memantai beberapa manusia untuk bisa mengakhiri perang ini. Tetapi hal yang seharusnya terjadi malah terjadi. Nah, di sini adalah momen paling sedihnya. Ya. Ini yang ngomong si anak figurannya, Saruru. Hah? Koichinya. Wanci. Inilah saatnya aku menggunakan kekuatan dari pedang ini. Time stop. Oh ya, ini si ayahnya si Koichi atau ayahnya Wanci udah membulatkan tekadnya untuk membawa pedang ini ya. Oke, kita lanjut aja. Sekarang waktunya untuk membunuhnya. Ya. Kau tidak apa-apa kan, Wanci? Wah, kekuatan pedang itu hebat sekali. Kenapa ayah tidak mencobanya dari awal? Kalau ayah mencobanya dari awal, kita pasti sudah mengakhiri perang ini. Maaf Wanci. Kenapa ayah meminta maaf kepadaku? Apa yang terjadi? Maaf telah merahasiakan pedang ini kepadamu. Sudah tidak apa-apa. Yang terpenting ayah akan lebih mudah mengakhiri perang ini. Kenyataannya tidak seperti itu, Wanci. Apa yang kau bicarakan, ayah? Sudahlah, jangan merasa bersedih seperti itu. Sebenarnya, pedang ini memiliki efek samping yang sangat parah. Apa yang ayah bicarakan? Efek sampingnya adalah bisa membuat penggunanya mati. Ayah sedang bercanda kan? Tidak, Wanci. Saat aku pertama kali menemukan pedang ini di keadaan perang. Nah, di sini adalah flashback saat si Koichi menemukan pedang itu ya, pedang berbahaya itu. Oh ya, kekuatan pedang itu yaitu bisa nanti dijelaskan di sini. Tiba-tiba ada orang di belakangku mau menusukku. Terus aku menemukan pedang itu dan aku mencoba mengambil pedangnya. Orang itu mau menyerangku tapi aku tangkis. Tapi yang ada aku dan orang itu terluka. Tapi bedanya luka aku sedikit dan luka orang itu cukup banyak. Orang itu masih mencoba menusukku lagi. Tapi secara tidak sadar aku menusuk orang itu. Tapi yang aneh, aku bisa mengaktifkan penghenti waktu yang membuat orang itu berhenti seketika. Nah, itu dia kekuatannya. Aku tidak begitu mengerti bagaimana ini bisa terjadi. Lalu aku mencoba untuk menonaktifkan penghenti waktunya. Pada akhirnya aku terluka cukup banyak. Dan orang itu sudah meninggal. Nah, kalian sudah mengerti kan kesimpulannya. Jadi pedang itu adalah pedangnya si ayahnya Wanci itu memiliki kekuatan menghenti waktu. Tapi efek sampingnya itu kalau terkena orangnya atau gimana lah, orang itu juga terluka lah, gitulah. Kalian paham lah maksudku lah, gitulah. Pokoknya nanti kalian paham sendiri kalau kalian mencobanya gamenya. Jadi jangan lupa coba ya.
Link ada di deskripsi. Pada saat itulah aku menyimpan pedang ini secara rapat-rapat agar tidak ada seorang pun yang memakai pedang berbahaya ini. Tidak mungkin. Jadi kesimpulannya, saat aku menjalankan waktu untuk orang yang kubunuh, sama aja aku akan mati secara perlahan. Ini tidak mungkin terjadi, ayah. Aku tidak bisa menerimanya. Ini si Wanci nangis. Kau harus bisa menerimanya, Wanci. Tidak apa-apa. Tidak. Ini pesan ayah untuk terakhir kalinya. Masih ada waktu 5 menit untuk aku memberikan sebuah pesan untukmu. Tolong kau simpan pedang ini secara rapat-rapat. Jangan sampai satu orang pun menyentuh pedang ini selain dirimu. Karena aku yakin kau pasti akan menggunakan pedang ini saat keyakinanmu sudah bulat. Oh iya, alasan ayah ingin mengakhiri perang ini dikarenakan ibumu. Karena ibumu yang telah melindungi ayah di saat ayah lengah. Oleh karena itu, aku termotivasi untuk mengakhiri perang ini agar tidak ada lagi penderitaan di dunia ini seperti yang dialami ibumu ini. Maaf ayah, tidak memberitahumu sebelumnya. Apakah sekarang kau membenci ayah? Aku tidak akan pernah membenci ayah. Aku juga tahu kenapa ayah menyembunyikan kematian ibuku. Karena ayah ingin agar aku selalu bahagia sekarang. Oleh karena itu, kemohon ayah, jangan tinggalkan aku sendiri. Maaf Wanci, ayah tidak bisa. Sudah waktunya ayah untuk pergi. Lalu ini pesan terakhir dari ayah untukmu, Wanci. Kau harus terus berlatih sampai dirimu bisa. Mau kau sudah ahli, tetaplah berlatih, jangan sampai putus latihan. Kau harus kembali dan terus berlatih. Sampai waktunya tiba, kau pasti bisa mengakhiri perang ini. Yang terakhir, jadilah guru. Ayah, aku akan menepati janjimu, ayah. Sudah waktunya, sudah aku putuskan. Aku akan menjadi guru. Nah, seperti itulah sedihnya. Dan ini ceritanya baru dimulai ya. Yang tadi itu hanyalah prolog atau ya developmentnya si Wanci ya. Oke, kita langsung mulai lagi. Pada akhirnya, aku bukan hanya berlatih, tapi aku juga harus belajar agar bisa menjadi guru. Masa tanpa adanya seorang ayah pun dimulai sekarang, 8 Mei 1954. Hoi Wanci, kenapa kau akhir-akhir ini kau cuek terus dengan kami? Wanci sekarang sombong. Kalian bisa diam tidak? Aku sedang mengerjakan tugas, jangan diganggu. Cih, menyebalkan. Ayo kita tinggalkan dia aja. Ia malesin. Seperti inilah diriku sekarang, tidak setia dulu. Beberapa menit kemudian, akhirnya tugasku sudah selesai. Sekarang waktunya untuk berlatih pedang lagi ke tempat latihan. Aku kangen saat berlatih denganmu, ayah. Tetapi yang sudah berlalu biarlah berlalu. Baiklah, sekarang waktunya untuk berlatih teknik baru. Beberapa jam kemudian, dan itu juga bel masuk kelas. Bel masuk sudah berbunyi, saatnya aku masuk ke kelas dan aku akan lanjut latihannya di rumah aja. Masuk ke kelas. Bla 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 bla. Ini si kurinya lagi ngoceh. Beberapa jam kemudian. Bla 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 bla. Baiklah, bel pulang sudah berbunyi, saatnya aku pulang dan berlatih. Pulang ke sekolah. Disinilah aku menyimpan pedang berbahaya itu. Aku akan membuka segel ini saat aku sudah memulatkan tekadku.
Untuk sekarang fokus utamaku adalah untuk mengakhiri perang ini dan habis itu menjadi guru. Kalau begitu aku akan latihan lagi. Waktu berjalan terus menerus sampai tidak terasa sudah 5 tahun lamanya dan sudah saatnya aku untuk turun ke medan perang di 1 Januari 1959. Aku sudah belajar di banyak teknik. Seharusnya aku bisa mengakhiri perang ini. Baiklah, sudah waktunya untuk mengakhiri perang ini. Nah, disinilah Wanci bertemu dengan Zero. Wow. Teknik menghilang, bagaimana bisa? Wow. Ya. Bahkan teknik menghilangnya bisa digunakan berkali-kali. Dia suka sekali membunuh banyak orang. Apakah dia yang akan mengakhiri perang ini? Di belakang kalian kemunculan yang tidak terkutuka. Sialan. Sepertinya dia sudah tidak bisa menahan tangisannya. Apa? Baiklah, kalau begitu aku panggil dia aja. Hei kau. Iya, ada apa? Ayo ke sini, aku mau tanya sesuatu. Baiklah. Apa? Cuma bercanda. Tadi si Wanci mau menyerang tapi si Zero-nya aku kira serius, ternyata bercanda. Aku cuma mau menguji seberapa ke matamu, ternyata matamu sangat peka. Aku mau bertanya, kau berlatih teknik bilang serta yang lainnya dari mana? Aku mempelajarinya dari kakek temanku. Kalau begitu, sebelum kau membunuh diriku, aku ingin bertanya alasan kau mengikuti perang ini. Alasanku mengikuti perang ini tidak lain dan tidak bukan. Aku hanya ingin mengakhiri perang ini dan mendamaikan dunia. Aku tidak ingin melihat orang-orang takut dunia luar. Aku ingin semuanya bebas seperti burung yang keluar dari sangkarnya. Alasanmu sama sepertiku. Aku juga mengikuti perang ini agar tidak diriku bisa mengikuti perang ini. Tapi sepertinya tekadku masih belum sekuat dirimu. Jadi bunuhlah aku. Sepertinya orang yang cocok untuk mengakhiri perang ini adalah dirimu. Tenang saja, jika aku memenangkan perang ini, aku akan meminta dewa tersebut untuk membagikan semua orang yang mengikuti perang ini. Karena yang mampu memenangkan perang ini bisa meminta apa saja yang ke dewa tersebut. Jadi kau akan aku selamatkan. Akhirnya aku menemukan orang yang sama seperti diriku. Tapi bedanya kau memiliki tekad yang sangat besar dibandingkan diriku. Oh iya, siapa namamu? Namaku Zero, lalu namamu siapa? Namaku Wanci. Salam kenal ya Zero. Salam kenal juga Wanci. Baiklah Zero, semoga kita bisa bertemu lagi, bahkan kita bisa berteman Zero. Ya, semoga kita bisa bertemu lagi Wanci. Baiklah, begitu cepat bunuh diriku dan segera akhiri perang ini. Sudah pasti aku akan segera mengakhiri perang ini. Setelah perang ini berakhir, aku akan mencari tahu selamatmu Wanci. Ya, sama aku juga Zero. Dah, aku pergi dulu dan aku akan melanjutkan perang ini lagi Wanci. Ya, Zero. Semoga kau adalah harapan satu-satunya bagi dunia ini, Zero. Kau lama sekali, Zero. Oh ya, ini si Drak, saya tahu ya. Oh ya, ini timelinenya ada di pas si Azari mati dan mereka berlatih bersama kakek Adita, itu timelinenya. Dan ini timeline sebelum melawan si Rahmat ya. Pokoknya kalau pas lawan diselamatkan bersama-sama. Nah ini mau melawan si Rahmat. Maaf tadi agak ada urusan. Ya sudahlah, kalau begitu ayo kita lanjut ke perang ini. Ayo. Hah? Aku hidup kembali? Itu artinya Zero berhasil mengakhiri perang ini? Ayah, impianmu sekarang sudah terwujud. Perang akhirnya sudah berakhir. Pada akhirnya bukan akulah orang yang mengakhiri perang ini, tetapi orang lain. Aku harus segera mencari tahu keberadaan Zero. Tapi untuk sekarang aku harus mendapati janjiku dulu kepada ayah untuk menjadi seorang guru. Aku akan mencari sekolah yang siap menerima aku menjadi guru.
Di dunia yang damai ini, aku terus mencari sekolah yang siap menerima aku menjadi guru sampai 11 tahun lamanya. Tetapi semua sekolah menolak aku. Pada akhirnya ada satu sekolah yang siap menerima aku menjadi siap menerimaku. Itu sekolah itu adalah 1 Januari 1970. Sekolah Skywing. Mulai sekarang aku akan mengajar di sekolah ini. Klik. Apa mas? 6 atau 8? Wah, kau kan? Wah, Shiro. Kau Wanci kan yang mempunyai tujuan yang sama denganku? Iya, kau Shiro yang telah mengakhiri perang ini. Aku sangat berterima kasih padamu Shiro. Berkat dirimu, impian ayahku tercapai. Itu tidak masalah. Oh iya, kenapa kau ada di sini? Aku sudah diterima di sekolah ini. Coba tebak siapa yang telah menerimamu. Siapa ya? Terus saja Pak Kepala Sekolah. Tak salah, tapi diriku. Apa? Jadi Shiro yang punya sekolah ini? Iya, aku lelah mengurus sekolah ini, jadi aku buka lowongan untuk jadi guru. Dan banyak sekali yang daftar. Lalu aku menemukan namamu dan aku langsung teringat dirimu tanpa pikir panjang. Aku terima sajalah. Waduh, kekuatan orang dalam. Kalau begitu, Wanci, silakan mengajar di sekolah ini. Siap, laksanakan, Pak Shiro. Pada akhirnya aku pun memulai kehidupan baru sebagai guru di sekolah Skywing. Ini berada di timeline sebelum pasukan Storm OVA 1. 1 Januari 1976. Oh iya, ini adalah sebelum si Basuke Storm OVA ya, atau ini pas Basuke belum lahir ya. Ini soalnya sebelum OVA 1 sih ya, berarti ya sebelum Basuke lahir atau bersamaan Basuke lahir, pokoknya di antara itu. Shiro, bagaimana kau bisa mengumpulkan banyak sekali pedang? Karena kekuatan dari sayap inilah aku bisa mendeteksi banyak pedang. Oh, aku salah. Ini pas Basuke masuk TK dan mau dibagikan pedang sama si Wanci. Nanti akan diceritakan di OVA 2 ya. Nantikan aja. Karena kekuatan dari sayap inilah aku bisa mendeteksi banyak pedang. Oleh karena itu aku ambil semua pedang yang dari geladak. Waduh. Oh iya, untuk siswa yang pertama Basuke dan Mario itu diberi pedangnya yang biasa aja. Dikarenakan mereka berdua sudah mempunyai mata spesial. Ingatanku sangat kabur. Tapi seingatku dulu ayah mereka mempunyai mata spesial yang diperoleh oleh seseorang yang masih ku ingat itu. Ayahnya Basuke memintaku memberikan mata stromnya untuk diberikan ke anaknya yang bernama Basuke. Mata strom. Iya nama itu aku mengarangnya sendiri sesuai yang ada di pikiranku. Baiklah, bahkan diriku tidak mengingat telah bertemu dengan siapa sampai beberapa anggota tim Skywing meninggal. Dan yang lebih anehnya, nama dewa yang telah membedakanku sayap ini aku sama sekali tidak mengingatnya. Maka ingatanmu dihapus oleh seseorang? Nah, ini bertanya. Dan nanti jawaban ini akan dijelaskan di akhir-akhir game atau di OVA 2, pokoknya di situan mungkin. Oke, tidak usah dipikirkan. Sekarang kau harus membagikan pedangnya ke anak-anak TK. Ingat ya, Basuke sama Mario tidak usah dikasih pedang spesial. Biarkan mata mereka berkembang dan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Baiklah, kalau begitu aku akan segera membagikan pedang-pedang ini ke anak-anak. Dah Wanci. Apa sebaiknya aku mengundurkan diri dari sekolah Skywings? Nanti aku pikirkan lagi tentang persoalan ini. Untuk sekarang aku harus mencatat semua data yang sudah menumpuk di mejaku. Sialan. Sikap saat Shiro mengundurkan diri dari sekolah Skywings. Timeline berada sebelum Basuke Storm Season 1 dimulai. Oh iya, ini timelinenya sebelum Basuke Storm Season 1 dimulai. Pokoknya ya sebelum episode 1 lah, seperti itu aja. Wanci, aku akan mengundurkan diri dari sekolah Skywings. Dan kau yang akan menggantikan aku sebagai Pak Kepala Sekolah. Lah, kenapa? Aku ingin sebuah pertarungan baru di mana saat mereka lulus mereka dilatih langsung oleh diriku. Oh alah, bagus itu Shiro. Seperti Shiro adalah bayang-bayang di sekolah Skywings. Iya.
Dan aku mulai mengingat nama dewa yang telah memberikanku sayap Skywings. Siapa nama dewa tersebut? Yang ku ingat namanya adalah Raisin. Nah, ini dia diungkap di sini ya. Kalau yang memberikan sayapnya itu adalah si Raisin. Dan kalau kalian ingat, Raisin adalah dewa yang memulai perang ini. Dan ini akan menjadi plot twist. Aku tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Tapi sebagai jaga-jaga, aku akan melatih mereka yang sudah lolos dari sekolah Skywings untuk berlatih bersamaku agar tidak gagal seperti tim Skywings yang dulu. Yang aku tidak ingat kenapa mereka bisa mati. Ancaman baru mungkin saja akan muncul dikarenakan ada seseorang yang tidak kau mengingatnya. Siapa orang tahu orang itu adalah ancaman untuk dunia sekarang ini. Baiklah, dunia penuh semuanya damai. Jadi kita harus bersiap-siap dari sekarang. Iya. Kalau begitu aku akan menjalankan tugasku untuk menjadi kepala sekolah. Semangat. Tiba-tiba monster mulai bermunculan. Sebelumnya berada setelah episode 2 Pasukan Storm season 1. Ini tampilnya berada di setelah episode 2. Ya, pokoknya setelah episode 2 lah. Wanci akhir ini banyak sekali monster-monster bermunculan. Ini seperti akan ada ancaman baru yang akan muncul. Iya, kita harus segera memperkuat calon yang akan masuk ke tim Skywings. Oh iya, hari ini ujian sekolah Skywings kan? Iya, dan aku melihat pasukan tiba-tiba jago menggunakan pedang. Ya, karena aku yang telah melatihnya. Karena aku sangat penasaran mata seram yang dimiliki pasukan itu fungsinya apa. Karena seorang tiba-tiba pasukan mengaktifkan mata seramnya saat melawan monster hitam. Bukan hanya itu, aku melihatnya karena dia sangat berani melawan monster hitam itu walaupun dia sadar kalau dirinya itu tidak mampu melawannya. Tapi dia tetap maju terus untuk menyelamatkan temannya. Aku sangat bersalut dengan pemuda yang bersama pasukan itu. Teruslah untuk melatih pasukan karena aku yakin pasukanlah cahaya harapan kita. Terus saja. Sebelum Operation Zero, timeline berada sebelum episode 9 Pasukan Storm season 1. Pokoknya ini sebelum episode 9 Pasukan Storm season 1 ya. Kan episode 9 itu ada pengejaran penjahat ya, sampai pada titik si Zero bertemu raksasa itu, pokoknya di situ ya. Malam ini aku dan tim Skywing akan mengikuti jejak para penjahat itu karena aku yakin pasti temannya akan membebaskan mereka. Jadi jika diriku kenapa-napa, aku akan mengirim sebuah pesan terakhir untukmu terlebih dahulu sebelum sesuatu yang tidak diinginkan itu terjadi. Kau ingin mengirim pesan terakhir apa untukku, Zero? Aku ingin jika aku mati, tolong kau membuat sebuah turnamen yang dimana di situ ada anggota tim Skywings. Aku ingin kau melatih anggota tim Skywings secara diam-diam dan kau harus memalsukan identitasmu sebagai juri. Lalu saat sudah waktunya tiba, kau ungkapkan kebenaran kalau dirimu adalah Wanci. Dan beritahu mereka kalau musuh sebenarnya adalah Raisin. Karena aku yakin orang yang pertama menghapus katatku kemungkinan besar adalah Raisin. Nah, ini dia plot twist-nya. Dan ini akan terjawab sudah saat OVA 2. Jadi ini belum bisa Raisin atau iya Raisin. Pokoknya nanti akan terjawab di OVA 2. Instingku mengatakan akan ada hal-hal yang di luar bukan kita akan terjadi temanmu Wanci. Jadi apa pilihanmu? Ingin menerima pesan terakhirku atau menolaknya? Nah, di sini juga akan menentukan endingnya. Jika kalian menerimanya, maka normal ending akan tetap berlanjut. Nah, jika kalian menolaknya akan berbeda endingnya. Dan endingnya apa? Kalian bisa coba sendiri. Pokoknya kalian bisa memilih di antara keduanya. Tapi biar ini tetap berlanjut normal, kita memilih menerimanya. Baiklah, aku terima pesan terakhirmu. Jika kau benar-benar tiada, aku akan membuat sebuah turnamen dan siap menggantikan posisimu sebagai guru pembimbing tim Skywings di turnamenku. Kalau begitu, aku pamit dulu untuk persiapan nanti malam. Semoga kau bisa kembali dengan aman, Zero. Salam, semoga saja Wanci. Ternyata prediksi Zero beneran terjadi. Pada akhirnya Zero meninggal, tetapi tim Skywings bisa mengenali penjahat tersebut dan di dunia
Dan dunia untuk sekarang timeline kembali. Timeline berada setelah episode 12 dari Pasukan Storm season 1 Januari 1985. Dan inilah setelah episode 12 akan terjadi seperti ini. Bentar. Dan ini tahunnya. Dan ini dia, Zero akhirnya mati. Dan ya, yang mengakhiri si Darkseid adalah Basuke sebenarnya. Tapi di sini ditulis tim Skywing, jangan tidak apa-apa lah. Pokoknya Basuke juga bagian dari tim Skywing. Oke, lanjut aja. Serum janjimu akan jadi sekarang aku pun memulai mengecat rambut, terus menemukan rambut, lalu membuat kode sempal di mataku. Terus aku juga mengoperasi plastik dan mataku dibuat beda dari yang sebelumnya. Aku juga memiliki baju kerajaan. Aku tidak dikenal oleh tim Skywing. Itu semua aku lakukan selama 5 hari. Dan ya, ini dia pilihan yang sangat sulit mengenai pedang ini. Oh ya, ini si perubahan si Wanci untuk di Pasukan Storm 2 ya, nanti juga kalian akan tahu di sini. Apakah pada akhirnya aku harus membuka segel dari pedang ini? Tekadku sudah bulat untuk menjadi guru curi jadi curi di sebuah turnamen. Aku harus membuka sel ini. Baiklah, aku sudah memegang pedang ini. Jadi untuk sekarang tinggal membangun sebuah turnamen. Aku pun membangun sebuah turnamen selama 3 tahun lamanya. Pada akhirnya tempat turnamennya sudah siap untuk dimulai 5 Januari 1988. Nah, disinilah Zero, aku sudah menepati janjimu. Sekarang sudah waktunya untuk memulai hidup yang baru sebagai juri di turnamen ini. Nah, ini dia. Nah, ini adalah sequelnya ya, sequel sebelum Pasukan Storm season 2, bisa disebut juga sequel, bisa disebut juga spin-off. Pokoknya ini nyambung lah. Lanjutan dari game ini ada di series Pasukan Storm season 2. Silakan dicek di channel Pasukan Storm. Nah, kalian harus cek dulu, harus nonton Pasukan Storm dulu. Habis itu kalian mainkan game ini. Dan ini dia, tamat normal ending. Dan ini adalah ending yang kau dapatkan jika kalian memilih opsi-opsi yang gue tekan-tekan. Oke, langsung kita tekan dan selesai sudah. Developer with Pasukan Storm. Gak usah. Oke. Ya, seperti itulah gameplaynya. Dan aku tidak ingin memainkan ending-ending yang lain karena kalian aja yang mainkan biar seru ya. Aku hanya memainkan ending yang menurutku itu nyambung ke Pasukan Storm ya. Oke lah, sepertinya segini dulu ya untuk video kali ini. Kalian bisa mainkan gamenya di tab deskripsi. Oke guys, seperti ini saja video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bye bye.